tidak pernah habis-habisnya di dalam setiap kehidupan kami. Kami ada hari ini karena kemurahan Tuhan. Biar Roh Kudus yang menaungi kami semua, supaya ibadah kami berkenan kepada Tuhan. Biar Engkau mengurapi kami Tuhan, sehingga hidup kami boleh berkenan di hati-Mu Tuhan. Berkatilah ibadah kami, singkapkanlah isi hati-Mu lewat pemberitaan firman-Mu, sehingga setiap kami yang mendengarkan boleh diberkati, mendapatkan kekuatan dan pengharapan yang baru. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Genapilah firman-Mu buat kami semua, supaya kami boleh lebih mengerti dan memahami setiap isi hati Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita diberkati Tuhan bersama-sama, katakan amin. Amin. Kembali kita berkumpul bersyukur kepada Tuhan. Siang hari ini kita diajar Tuhan untuk menabur kebaikan. Tebarkanlah kebaikan bagi semua orang, sebab itulah Tuhan inginkan buat kita semua. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Allah. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan demikian. Sebab itu, janganlah kita menjadi bosan melakukan hal-hal yang baik. Sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal-hal itu, sekali kelak kita akan menuai hasilnya. Yesus datang ke dunia, satu tindakan perbuatan yang dia lakukan adalah kebaikan. Menebarkan kebaikan, melakukan kebaikan, mengerjakan kebaikan bagi semua orang tanpa terkecuali. Orang susahkah, orang baikkah, atau sebaliknya orang yang tidak baik. Yesus tidak mengenal pilih kasih. Yesus melakukan kebaikan setiap waktu. Dia tidak membanding-bandingkan orang, harkat, martabat, apapun derajatnya. Dia mengasihi semua manusia tanpa terkecuali. Yesus menabur kasih, Yesus menabur kebaikan, menebarkan jalan kebaikan kepada dunia, supaya dunia yang rusak oleh dosa ini boleh dipulihkan, disembuhkan ketika orang berbalik dari jalan yang salah. Siang hari ini kita mau belajar bahwa hakikat dari satu kebaikan, hal yang mendasar yang Yesus ajarkan supaya melekat di dalam hati kita. Dalam bahasa Yunani disebut kestetes, perbuatan atau tindakan yang didasari oleh kasih. Ada banyak orang berbuat sesuatu yang baik kelihatan, tapi siapa yang tahu di balik semuanya? Tapi Yesus mengajarkan kita lakukanlah kebaikan dengan dasar kasih. Ada banyak orang berhenti melakukan kebaikan. Karena apa? Karena pondasinya salah. Tapi Yesus mengajar kita hari ini. Sebab itu janganlah kita menjadi bosan melakukan hal-hal yang baik. Sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal-hal itu, sekali kelak kita akan menuai hasil. Bahwa orang yang menabur kasih, orang yang menabur membagikan jala kebaikan, tidak akan pernah sia-sia. Kalaupun menurut orang, anggapan orang, sesuatu yang merugikan, menurut anggapan manusia sesuatu yang menjengkelkan, kita melakukan kebaikan dibalas dengan tidak kebaikan, tidak soal. Apabila kalau pondasinya benar, Alkitab berkata, suatu hari kelak kebaikan yang kau lakukan ketika tidak berhenti akan kau tuai. Katakan amin. Amin. Jadi tidak ada yang percuma melakukan kebaikan, saudara. Tidak ada yang sia-sia kalau kita menebar kasih. Tapi kenapa orang berhenti melakukan kebaikan? Kenapa orang bisa berhenti melakukan hal-hal yang baik? Apabila ada isyarat yang lain, apabila ada pondasi yang salah, apabila ada hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Orang akan berhenti melakukan hal yang baik. Kalau dia lakukan kebaikan, tiba-tiba orang membalas dengan tidak kebaikan. Percuma saya melakukan yang baik. Tapi kenapa orang bisa melakukan satu kebaikan kepada kebaikan yang lain?
Dari satu kebaikan, dari satu pekerjaan yang baik kepada pekerjaan yang baik lainnya. Alkitab berkata, Allah itu kasih. Allah itu sumber. Yesus itu sumbernya. Kalau Yesus melekat di dalam hati kita, kalau hakikat kasih, pondasi ibadah kita adalah kasih, kita nggak pernah jemu-jemu melakukan kebaikan. Kita nggak akan pernah berhenti melakukan kebaikan. Kita Amsal pasal ketiga 27 berkata, janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya padahal engkau mampu melakukannya. Dunia ini penuh kesusahan. Dunia ini penuh dengan pergumulan. Dunia ini penuh dengan dosa. Tetapi orang menerima belas kasih Tuhan, orang yang menerima anugerah yang dari Tuhan, kalau kita sadar sumbernya adalah Tuhan, maka kita harus bersyukur dan melakukan kebaikan, karena itu adalah sumbernya dari Tuhan. Katakan amin. Ada orang-orang susah di sekitar kita. Ada orang-orang membutuhkan Yesus. Tapi kalau engkau tidak pernah merelakan hati untuk membagikan hidupmu bagi orang-orang yang susah di sana, siapa yang akan memperhatikan dan peduli? Siapa yang akan melihat Yesus dalam kehidupan mereka kalau tidak ada orang yang melakukan kebaikan yang bisa mereka alami lewat perbuatan orang benar? Hari ini siapapun kita mau belajar bahwa kita harus menabur kebaikan. Katakan amin. Di Alkitab saya melihat ada seorang yang dicontohkan Yesus, orang Samaria yang murah hati. Dalam Lukas yang 10 ayat ke-33 berkata, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayat 34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. 35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya. Ayat ini memberikan gambaran, ada kepedulian, ada perhatian, ada dalam hidupnya satu gema kasih persaudaraan. Kalau melihat cerita ini, seorang imam yang bertugas di pusat sinagog kota Yerusalem, dia biasa lewat mondar-mandir turun naik ke kota Yeriko. Karena kota Yerusalem itu jauh lebih tinggi dari kota Yeriko. Ketika dia perjalanan naik turunlah kebiasaan. Yesus memberi perumpamaan ini. Seorang imam mengabaikan ketika memperhatikan orang yang susah. Ada seorang yang sudah dipukuli habis dan luar biasa hampir mati. Sehingga muncul pada waktu itu istilah itu jalan darah. Karena apa? Karena seringkali terjadi pemukulan, perampokan di sekitar itu. Ada orang-orang yang bekerja di rumah Tuhan, di bait Allah, yang seharusnya menunjukkan kepedulian. Tapi Alkitab berkata mereka juga mengabaikan dan hanya numpang lewat melihat saja. Tapi Yesus berkata seorang Samaria yang murah hati. Ketika dia melihat ada kesakitan pada orang lain, dia empati, dia peduli, dia melakukan satu tindakan belas kasihan. Ketika saya cek, diperkirakan gaji seorang yang bekerja upah satu hari 1 dinar pada masa itu. Tapi orang ini memberikan 2 dinar, menunjukkan kepedulian kepada orang yang susah. Karena dalam hati menabur kasih, menabur kebaikan tidak akan pernah sia-sia, kata Alkitab. Tapi seringkali orang menahan diri melakukan kebaikan. Tapi saya percaya karya kasih salib buat kita mengerjakan tindakan kasih yang terus bekerja di dalam hati kita. Katakan amin. Yang kedua, ada satu pribadi. Kita baca di Kisah Rasul pasal yang ke-10. Ayat yang kedua. Saya mulai dari ayat pertama saja. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira
pasukan yang disebut pasukan Italia. Artinya dia orang asing sebenarnya di negeri itu. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Orang ini tidak disebut seorang pendeta masa kini. Orang ini tidak disebut seorang pastor yang terkenal. Orang ini tidak disebut punya nama-nama yang lain yang mungkin disabet dengan nama-nama istilah rohani. Tidak. Dia seorang perwira. Dia ada di tempat orang asing. Apa yang membuat dia berbeda? Ia saleh, seisi rumahnya takut akan Allah. Dan Alkitab berkata, ia memberi banyak sedekah. Oleh karena tindakan sedekah inilah, Alkitab mencatat, Allah mengutus malaikat. Allah memerintahkan seorang malaikat khusus menjumpai keluarga ini. Di ayat 4 berkata, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Amen. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amen. Tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Taburlah kebaikan, tebarkanlah jala kasih persaudaraan. Balutlah yang penuh dengan luka dan air mata di sekitar kita. Suatu saat Alkitab berkata, Tuhan mengutus malaikat, memberikan satu proklaim, doa dan sedekahmu sampai ke hadirat Tuhan. Janganlah buat ibadah kita rutinitas sekedar datang ibadah minggu. Janganlah bangun doamu hanya sekedar wajib untuk berdoa. Janganlah nyanyikan lagumu hanya sekedar aku mau mengisi, mau menyanyikan hari ini karena aku belum menyanyi, aku mau memuji Tuhan. Tapi lakukanlah semuanya di dalam hidup kita sebagai tanda ibadah, melekat, bersekutu, mengalami kasih di dalam Bapa kita. Katakan amin, saudara. Saya percaya ada perkara surgawi yang akan mengerjakan suatu kedahsyatan yang besar di komunitas kita, di keluarga kita, di orang-orang sekitar kita. Karena apa? Karena damai Tuhan Immanuel turun hingga bekerja di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya diingatkan Amsal pasal ke-11 ayat 27 berkata, siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenal orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Pilihlah kebaikan. Pilihlah mengejar kebaikan. Pilihlah melakukan hal-hal yang baik buat keluarga kita, buat orang lain. Bahkan orang-orang mengecewakan kita. Sebab apa? Sebab Tuhan berkenan kepada ibadah seperti yang Tuhan mau ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya pernah membaca satu ringkasan tulisan, satu kesaksian dari seorang yang bernama George Charles Ball. Dia dulu tinggal di salah satu state, salah satu kota di state saudara ini, tapi dia tinggal di Philadelphia. Ini ratusan tahun yang lampau. Seorang anak muda, dia hanya seorang pekerja pelayan di satu hotel. Suatu saat ada seorang keluarga, bapak ibu sedang berkunjung ke kota tersebut. Dia berasal dari kota New York. Ketika dia datang, dia berkata, adakah kamar untuk saya? Anak muda ini berkata, istilah kita orang Jakarta atau orang Manado bilang, oh dan tante, tidak ada lagi kamar kosong untuk menginap. Tapi melihat cuaca di luar sana, dingin, jamnya sudah setengah malam. Kalau berkenan, saya punya kamar. Dan kamar kosong ini tidak saya gunakan sebab saya sedang bekerja. Kalau berkenan, om dan tante boleh menginap. Saya akan membersihkannya, merapikannya. Supaya
waktu yang sebentar ini dia bisa gunakan untuk menginap. Kedua orang tua ini pikir-pikir, cuaca di luar tidak baik, cari hotel juga belum tentu dapat lagi. Mereka sepakat, lalu berkata, baik, kami mau menginap. Lepas malam, saudara, kedua orang tua ini mengambil kunci kamar dan mengembalikan. Dia berkata, saya mau bayar berapa? Anak muda ini berkata, tidak, ini kamar bukan untuk disewakan. Bapak mau menginap dan ibu, saya sudah senang. Ada kepuasan melakukan kebaikan. Ini kedua orang tua tiba-tiba berkata, aku kagum dengan kamu. Saya senang dengan sikap hatimu yang mulia. Pendek cerita, dia berkata, suatu saat aku akan mengundang kamu ke kota New York. Ini anak muda seperti mendengarkan satu kata gurauan, dia tersenyum. 2 tahun sudah berjalan, seperti mimpi dan tidak ada yang mungkin dia anak muda ini tidak ingat-ingat. Karena fondasi dasar dia melakukan kebaikan bukan untuk diingat orang lain. Dia tidak minta untuk dibalas oleh orang lain, tidak. Dia tulus. Tapi Alkitab berkata, setiap kebaikanmu tidak akan pernah sia-sia. Katakan amin. 2 tahun berjalan, tiba-tiba dia mendapatkan satu surat. George Charles Ball, saya mengundang kamu datang ke kota New York. Saya sudah siapkan tiket dan kamu tidak bisa tolak. Lalu apa yang terjadi? Ini anak muda dengan sukacita, dia datang ke kota New York. Saudara tahu, kedua orang tua ini membawa anak muda ini ke satu jalan yang strategis, Manhattan, New York City. Hotel yang mahal dan terkenal. Presiden pun pernah menginap di sana. Para artis dan pengusaha-pengusaha besar. Apa yang terjadi? Dia berkata, aku mau kamu jadi manajer di hotel ini. Tepuk tangan buat Tuhan kita semua. Kalau saudara ke kota New York, lihatlah satu hotel yang bintang 5 diamond, namanya Waldorf Astoria Hotel. Belajar menabur kasih dan perbuatan kebaikan. Suatu saat orang akan berkata, Tuhan itu luar biasa. Saya melihat Tuhan lewat kehidupan seorang ibu, bapak, anak muda ini. Saudara, saya pernah membaca quote dari seorang ibu. Ibu ini sudah umur, bahkan sudah tertunduk-tunduk. Siapa namanya? Mother Teresa. Dia berkata dalam suatu quote, bukan apa yang Anda kerjakan atau lakukan, tetapi seberapa besar kasih yang saudara salurkan lewat pekerjaanmu. Ada orang-orang dari televisi, sponsor datang mengunjungi dia di tempat yang kumuh di Kalkuta. Kami mau support dan kami mau mempublikasikan. Mother Teresa bilang apa? No, tidak. Kalau kau mau melakukan kebaikan, lakukanlah dengan tulus, bukan dengan pamrih. Wanita sederhana, wanita yang suka dengan kumpul orang-orang miskin, tidak merendahkan orang-orang miskin. Dia menghargai semua orang, tapi bukti dia kerjakan nilai hidup yang Yesus ajarkan. Siapa yang tidak kenal seorang yang bernama Mother Teresa? Bapak ibu saudara dikasih oleh Tuhan, jangan takut ditolak orang. Jangan takut orang salah mengerti, itu biasa. Tapi kerjakanlah, tunaikanlah ibadahmu dengan kasih dan kebaikan. Alkitab berkata, ketika engkau tidak menjadi lemah dan tidak berhenti melakukannya, kau akan menuai kembali. Saya diingatkan satu ayat firman Tuhan. Mazmur 31 ayat 20 berkata, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan, garis bawahi, kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung kepadamu di hadapan manusia. Tuhan menyimpan sesuatu yang berharga. Tuhan menyimpan sesuatu yang bernilai. Dan suatu hari kelak Tuhan akan mencurahkan berkat kelimpahan bagi setiap orang yang dikenal Tuhan. Saudaralah yang dikenal Tuhan itu. Gereja Tuhanlah yang dikenal dia.
Sebab itulah yang dia rindukan, dia akan berikan bagi setiap orang yang merindukan dia. Katakan amin. Jangan pernah tawar hati, jangan pernah kecewa. Perjalanan ini adalah suatu proses. Jangan pernah kita ada kata kecewa dan tawar. Belajarlah semua proses ini untuk mendidik kita, untuk mengajar kita makin berkenan kepada Tuhan. Menutup, saya ada pernah baca juga satu kebiasaan di daerah Cina sana. Kebiasaan orang di mana orang nggak mau makan ikan. Kenapa nggak mau makan ikan? Seperti pantat, selidik punya selidik. Ternyata mereka punya moto, hidup ini harus berarti dan berguna bagi orang lain. Daerah Tibet sana, kalau ada anak bayi meninggal, dia tidak dikubur atau dimusnahkan, dibakar, tapi dia dicincang, lalu dibagikan kepada ikan-ikan. Kalau sudah besar, orang itu akan dibawa ke atas gunung. Mereka juga akan dicincang, lalu dibagikan kepada elang-elang dan burung-burung. Orang dunia saja punya moto, hidup ini mau berguna dan berarti. Masa kita orang gereja, orang anak Tuhan, tubuh Kristus, kita nggak mau jadi berkat? Amin. Amin. Saya percaya lewat keluarga kita, keluarga yang lain terberkati. Saya percaya lewat hidup kita, hidup orang lain akan terberkati. Saya percaya lewat komunitas kita, gereja kita, orang lain pun akan terberkati. Biarlah hidup menyenangkan Tuhan, biarlah hidup menyukakan Tuhan, menjadi gaya hidup kita sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Sebab saya memperhatikan hanya orang-orang yang serius dengan Tuhan, yang gak enteng, yang tidak anggap enteng dengan ajaran Tuhan. Orang-orang yang akan dikenal dan masuk ke rumah Tuhan. Yesus berkata, aku pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat tinggal buat kamu sekalian. Supaya di mana aku ada, kamu pun berada. Milikilah sifat Kristus, pikiran Kristus, karakter Kristus. Saya percaya damai Shalom Immanuel itu yang akan nampak di bumi sama seperti di surga. Karena apa? Karena anak-anak Tuhan jadi berkat bagi orang lain. Menutup, saya ajak kita menyanyikan satu lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Kita tidak tahu hari esok. Jangankan besok, nanti sore, nanti malam, kita nggak tahu. Siapa yang tahu? Tapi janganlah berhenti melakukan kebaikan. Karena suatu hari kelak, ibadahmu dihargai Tuhan, dihormati Tuhan, dan engkau akan mendapatkan balasan, kata Alkitab. Amin. Amin. Boleh saya jemput kita bangkit berdiri? Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup
saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Berkati kami semua lewat pengajaran ini. Berkati jemaat-Mu, hamba-Mu, seluruh yang terlibat dalam pelayanan di tempat ini. Biarlah Immanuel menyertai kami semua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang diberkati bersama-sama katakan. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.